dari lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik secara semangat ya. Semua nyanyi ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, di dalamnya. Bila kau akan berbuat, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuat. Iya. Adik-adik terima kasih adik-adik ya yang sudah ikut bernyanyi, yang sudah kakak dengar banyak yang bernyanyi, tapi masih ada juga yang ngantuk ya. Yang ngantuk ayo semangat ya. Iya, biar makin semangat ya Kak. Kita mau nyanyi lagi nih Kak. Iya. Nah, kita mau nyanyi lagi tapi dari ya nomor 35, Tuhan tidak lupa, atau bisa dari Kidung Jemaat 390. Ya. Kidung Jemaat 390 atau Kidung Ceria 35 ya. Iya, kita akan menyanyikan ayat 1 dan 2 ya adik-adik. Ya, adik-adik boleh sambil di-unmute biar kedengaran suaranya. Iya, kita menyanyi bersama-sama ya. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Adik-adik bisa semua lagunya karena sudah sering kita nyanyikan. Ya, iya, pasti udah pada kenal ya. Sekarang adik-adik sekali lagi ya, ayat kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Yuk, kita ulangi sekali lagi ya. Ya, boleh di-unmute. Iya. Boleh di-unmute ya adik-adik. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Baik. Jadi adik-adik sudah kelihatan tambah semangat. Ya, sudah kelihatan. Iya, udah kayaknya udah duduknya udah rapi ya Kak. Kelihatan rapi ya. Jadi begitu kita seterusnya ya adik-adik. Ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu Jemaat Khusus Rawamangun pada Minggu Misericordias Domini ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar bersama Dia kami menerima kemuliaan. Ajarlah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, supaya kami senantiasa berdiri dalam iman dan pengharapan yang teguh akan kebangkitan dan kemuliaan Engkau janjikan kepada semua yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberikan kami hari Minggu yang indah pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena adik-adik kami yang sudah beristirahat tadi malam dan pagi hari ini kami bersemangat untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, biarlah adik-adik kami ini dalam sukacita mengikuti kebaktian sekolah minggu kelas besar ini, mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah kami boleh berkonsentrasi dan mengikuti semuanya dengan seksama. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa pemberontakan kami. Jadikan kami menjadi kudus dan dengan kekudusan kami menghampiri hadirat-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Ya, nah gitu ya adik-adik, sudah pada semangat. Sekarang ibadah sekolah minggu kelas besar agak berbeda dengan adik-adik dari kelas kecil yang live streaming. Jadi sekarang kalau lewat Zoom boleh bersaut-sautan. Iya, boleh dinyalain ya Kak mic-nya kalau kita mau bernyanyi. Iya. Atau nanti pas cerita mau ditanyakan ke kakaknya juga boleh dinyalakan boleh. ya Kak. Jadi Kak, kalau kita lihat dari minggu ke minggu sepertinya tambah banyak ini adik-adik ya. Iya. Sudah kelihatan. Nah sekarang kita ingin bertanya dahulu ya. Minggu lalu apakah semua yang hadir hari ini ikut juga sekolah minggu kelas Zoom? Ikut kan? Ikut pasti dong Kak. Jadi Kak, kita ingin tanya ayat hafalannya tahun minggu lalu apa ya? Siapa yang bisa dan ingat yang paling Yohanes 20 ayat 29b. Siapa itu ya? Grace ya? Ayo silakan. Coba Grace, apa ayat hafalannya? Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Ya, terima kasih Grace. Terima kasih Grace. Siapa lagi yang mau coba? Boleh tepuk tangan. Siapa lagi yang mau coba? Ayo. Siapa lagi nih yang udah hafal? Pasti hafal semua ya Kak? Iya, hafal semua itu. Sekarang yang cowok. Siapa ini? Si Ari. Ari Gultom ada ya? Gerald, ayo Gerald. Ayo Ari. Ayo Gerald. Oh ya Ari. Sekarang Ari aja yang kelas besar. Yuk Ari. Yuk boleh dibuka mic-nya. Buka mic-nya Dek. Lu keluar ya? Yang adiknya, ya udah deh. Adiknya aja. Yuk Evan. Ayo adiknya. Yuk. Ayo siapa itu? Pasti udah hafal kan? Yuk, ayo Dek. Langsung. Ayat hafalannya Yohanes 20 ayat 29b. Wah, sudah dikasih tahu sama Kak Iya. Yuk, harusnya udah hafal ya Kak. Yuk, ayo, mana dia? Yuk, silakan Dek. Itunya. Boleh di-unmute dulu ya. Unmute dulu. Yohanes 20 ayat 20b. 29b. Ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Terima kasih. Terima kasih Evan. Siapa lagi? Tunjuk tangan. Siapa Ayo, lagi? Siapa nih? Siapa lagi yang mau? Yang mau duluan nih. Yang mau duluan, ayo. Nanti duluan. Loh, yang Fabio. Ya, oke, Fabio coba. Yohanes 20 ayat 29. Ya, lanjut. Tetapi kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, terima kasih berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iya, Sekarang kakak mau tunjuk Alia Jessica, ayo Dek. Yohanes 10 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Ya,
Terima kasih. Terima kasih udah Kakak hafal mau nih. sekarang kakak tunjuk lagi Amsal Gurning. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah yang tidak melihat namun berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Sekarang Gatwin dulu Gatwin. Ayo Yuk, Gatwin. Yohanes 20 ayat 29b. Loh, kok hilang? Yuk, Gatwin. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, terima kasih Adik. Terima kasih. Siapa lagi yang mau? Yang mau ditunjuk siapa? Coba tunjuk tangan yang mau ditunjuk aja. Oh, Anggun nih. Anggun, yuk Anggun. Anggun. Oke, coba Anggun dulu ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, Yohanes terima 20 kasih. ayat 29b. Ya, terima kasih. Sekarang Rafael dan Dania. berdua bareng. Ya, boleh bareng-bareng Ayo ya. bareng. Yuk. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Hafal semua nih kayaknya. Hafal semua soalnya kan pendek. Iya. Ya kan? Jadi harus hafal sesuai dengan cerita kita, cerita tentang Thomas yang tidak percaya sebelum melihat buktinya. Tapi kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita karena kita tidak lihat langsung Yesus, tapi kita kemarin aktivitasnya, terus kita tugaskan adik-adik untuk membaca Alkitab. Nah, kakak sudah terima itu hasilnya. Ada fotonya ya, Kak. Ada fotonya 12 keluarga yang sudah mengirim. Ya, fotonya bagus-bagus ya adik-adik ya, bagus-bagus. Terima kasih sudah mengirim. Kita ada itunya enggak itu Kak Dete? Ada ya nanti ya. Iya. Sekarang apa nanti? Kita mau lihat dulu ya. Lihat dulu deh, yuk kita lihat ya. Lalu. Yang sudah mengirimkan aktivitas ke grup WA. Oke. Aktivitasnya adik ya, tugasnya ya. Inilah hasilnya. Terima kasih untuk Abed Abraham Siringo-ringo baca Alkitab sama Papa, juga Rafael sama Mama sama Papa. Terima kasih adik. Untuk Fabio sama Papa, adiknya George sama Mama ya. Nah ini dia nih, dia sama Mama sama Opung Boru. Terima kasih. Juga untuk Grace sama Mama sama Papa, terima kasih. Lalu, wah ini nih, Selena Tobing, waduh sampai nggak kelihatan mukanya kata Kak Dete. Nah, ini Anggun sama Kevin. Kevin cepat sembuh ya. Juga untuk Ria dan Mama. Ih kayak kakak Ade sama Mama. Terus, nah ini nih Gatwin sama kakak Idi, semangat sekali kakak yang baju kuning itu ya. Juga untuk Ari sama Temen sama Mama sama Papa. Kemudian ada Samuel, Marpaung berdua. Kemudian buat Rona, Rafael sama Mama. Terus, jadi ada 12 keluarga. Terima kasih adik-adik. Lanjutkan. Oh itu ceritanya. Lanjutkan ya kegiatannya. Lanjutkan supaya menjadi kebiasaan. Membaca berdua saat mau selesai makan malam atau kapan saja. Ayo kita membacanya. Gitu adik-adik. Terima kasih adik-adik ya. Yuk kita lanjutkan. Kita sekarang bernyanyi. Nyanyi apa Kak Kisia? Iya kita mau nyanyi lagi nih dari Kidung Ceria nomor 317. Ya Tuhan bimbing aku. Atau Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan ayat 3. Nah adik-adik boleh dibuka lagi ya mic-nya. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Sehingga
kasih adik-adik. Nih, habis ini kita mau mendengarkan cerita, Kak. Ya, cerita kita akan dibawakan oleh Kak Opin. Jadi adik-adik tetap dalam posisi siap tadi. Sudah ada alatnya di depan kita ya, Alkitab dan Kirim Jemaat. Dipersiapkan ya. Ya, sekarang silakan Kak Opin. Oke, terima kasih Kak Kesya dan juga Kak Domdom. Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita bersatu dalam doa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu kepada kami sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami lewat Zoom ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan kiranya kami boleh mengerti firman-Mu. Engkau juga memberkati Kak Opin yang akan menyampaikan cerita pada hari ini. Kiranya Kak Opin boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik kakak mau share dulu. Ya, adik-adik, cerita kita pada hari ini berjudul Hidup dalam Kristus, ya. Yang diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Yuk, kakak boleh minta ada yang udah buka Alkitabnya? Bantu kakak untuk baca nats hari ini. Ada yang udah ketemu natsnya? Sudah, Kak. Oke, boleh dibaca satu ayat 6-nya? Grace, boleh? Kolase 2 ayat 6, kepeduhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu kehendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oke, kemudian yang ayat 7, ada yang boleh baca? Yang lain? Siapa itu? Oh, Daniel. Oke, boleh Daniel. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi itu nats kita pada hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, di bawah judul kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, adik-adik tadi kalau kita baca sama-sama dari Kolose 2 yang di ayat 7 itu ada tentang berakar di dalam Dia. Kalau berakar tuh biasanya apa sih yang berakar? Tanam tumbuhan. Tumbuhan, iya betul. Nih, seperti gambar yang ini ya adik-adik, ya kalau berakar atau bertumbuh, ya pasti dari tanaman yang kecil dulu nih. Seperti gambar yang di sebelah kiri, ya kan? Dia dari yang kecil supaya menjadi lebih besar, pasti diberi air, diberi pupuk, supaya tanamannya bisa bertumbuh dengan baik, sampai hingga akhirnya tanamannya bisa seperti yang gambar di sebelah kanan ini nih adik-adik. Dia punya akarnya banyak, terus pohonnya terlihat kokoh dan kuat. Terus juga daun-daunnya hijau, bagus ya adik-adik. Daun-daunnya juga banyak. Nah, cerita kita hari ini nih mau menggambarkan kita dalam bentuk pohon ini nih adik-adik yang mempunyai akar yang kuat dan juga bisa bertumbuh. Nah, tapi di sini bertumbuh di dalam Kristus. Nah, berdasarkan nats yang tadi kita baca, jadi di sana ada jemaat Kolose nih adik-adik. Mereka sedang berhadapan dengan pengaruh ajaran-ajaran yang di luar Kristus. Ya, tapi di sana ada Paulus yang boleh memberikan nasihat adik-adik kepada jemaat di Kolose untuk tidak terbawa arus dan tetap hidup di dalam Kristus. Ya kan, kita sering kali nih adik-adik, kita mungkin mendengar hal-hal yang tidak baik, ya, tapi kita harus berusaha di dalam diri kita supaya kita
bisa tetap nih menurut jalan Kristus. Nah, tapi nih adik-adik, ternyata untuk hidup di dalam Kristus tuh banyak banget tantangannya, ya kan? Nah, yang pertama nih adik-adik, seperti cerita kita di minggu lalu, percaya kepada Yesus, ya kan? Seperti yang tadi sudah disampaikan juga di awal oleh Kak Dom-Dom. Dia baru percaya dari cerita minggu lalu, dia baru percaya ketika dia melihat secara langsung. Wah, Tuhan Yesusnya beneran udah hidup belum sih? Dia beneran sudah nggak ada nih di kubur yang di tempat sana. Nah, dia baru percaya ketika dia boleh melihat tanda bekas luka yang di tangan dan juga yang di perutnya Tuhan Yesus. Nah, tantangan untuk kita nih adik-adik, apakah kita harus melihat dulu baru kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, selanjutnya apalagi nih tantangannya? Tantangannya selanjutnya adalah melakukan perintah Tuhan Yesus. Adik-adik tahu ya, ada banyak perintah Tuhan. Ada berapa sih perintah Tuhan Yesus? Ada 10. Ada 10, betul. Nah, kira-kira dari 10 perintah Tuhan nih, yang paling adik-adik ingat apa? Jangan mencuri, jangan berzina. Ada yang lain lagi yang boleh jawab? Terima kasih Rafael dan Daniel. Jangan taatilah. Apa? Taatilah orang tuamu. Oh ya, taatilah orang tuamu, betul. Ada lagi yang lain? Jangan menyembah hal-hal yang lain. Oh, jangan menyembah Allah lain, betul. Oke, wah adik-adik ingat nih 10 perintah Tuhan. Nah, tadi yang boleh kita ingat sekali, adik-adik jangan lupa untuk menaati perintah orang tua, ya kan? Karena pasti orang tua akan memberikan atau memberitahu hal-hal yang baik nih supaya adik-adik tetap berada di jalannya, tidak menyimpang jalannya, ya kan? Nah, tantangan yang terakhir adalah bersyukur adik-adik. Sudahkah adik-adik bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik pada saat ini? Nah, meskipun Kak gimana mau bersyukur, kan lagi COVID, aku jadi nggak bisa kemana-mana. Terus aku juga sekolahnya dari rumah. Terus nggak bisa sekolah minggu juga, sekolah minggunya lewat Zoom. Tapi adik-adik harus ingat nih, kita dalam situasi apapun, kita sebisa mungkin harus tetap bisa bersyukur, ya kan? Nah, itu dia tadi adik-adik. Jadi hidup di dalam Kristus itu, kita harus bisa berakar di dalam Dia. Gimana caranya untuk bisa berakar di dalam Tuhan sih? Nah, jangan lupa nih, kita minggu lalu aktivitasnya sudah mulai membaca cerita-cerita Tuhan Yesus, ya kan? Nah, kakak harap adik-adik nggak hanya baca di hari itu aja, tapi boleh ceritanya dilanjutkan di minggu-minggu lainnya. Kan masih banyak nih cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, ya kan? Nah, terus ketika adik-adik sudah boleh membaca firman Tuhan tadi, jangan hanya dibaca, tapi coba adik-adik mengerti apa ya pesan dari cerita Tuhan Yesus yang boleh adik-adik baca hari itu. Pasti kan banyak banget nih adik-adik cerita atau pesan-pesan dari cerita Tuhan Yesus yang adik-adik baca. Sehingga adik-adik boleh berakar di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, untuk hidup dalam Kristus, kita tetap teguh dalam iman. Nah, tetap teguh dalam iman itu tadi sama ketika adik-adik boleh percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun kita kan memang tidak bisa melihat Tuhan Yesus ya adik-adik. Ada yang bisa melihatnya? Tidak ada ya. Nah, tapi kita walaupun tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita boleh merasakannya. Ketika adik-adik boleh merasakannya, berarti adik-adik dipenuhi dengan Tuhan Yesus dan imannya boleh tetap teguh. Nah, kemudian yang ketiga, untuk hidup di dalam Kristus, kita juga harus bertahan dalam cobaan atau godaan-godaan. Godaan-godaan sekarang ya banyak. Kalau misalnya adik-adik nih karena lagi online terus di rumah sekolahnya, ya kan, misalnya godaannya lagi ujiannya online juga kan sekarang. Nah, terus karena ujiannya online, supaya nilai aku bagus Kak, aku bisa sambil buka buku dikit, kan gurunya juga nggak tahu. Ada yang begitu nggak adik-adik? Ada? Nah, itu salah satu cobaan atau godaan nih adik-adik untuk hidup di dalam Kristus. Atau misalnya
Adik-adik lagi belajar nih, lagi Zoom sama gurunya, tapi adik-adik malah kameranya nyala sih, tapi adik-adik malah mungkin sibuk main HP atau malah buka-buka yang lain, jadinya nggak fokus di pelajarannya, ya kan? Itu juga salah satu cobaan kita. Nah, atau seperti aktivitas-aktivitas kita sebelumnya nih, waktu itu Kak Natalia pernah kasih aktivitas bentuk pertanyaan ke adik-adik. Ada yang masih ingat nggak ya? Kira-kira pertanyaan waktu itu dari Kak Natalia apa tentang godaan-godaan atau cobaan? Ada yang ingat? Kalau nggak salah ada 2 atau 3 pertanyaan. Ada yang ingat nggak? Ya, jadi kalau waktu itu Kak Natalia pernah kasih pertanyaan ke adik-adik nih. Misalkan adik-adik dikasih uang sama mama untuk belanja. Terus ada sisa uangnya. Ya kan? Pertanyaannya apakah adik-adik pakai uangnya untuk jajan atau adik-adik kembalikan uangnya ke mama. Nah, banyak dari adik-adik yang bilang, aku kembalikan Kak uangnya ke mama karena itu bukan hak aku. Ada juga yang kalau aku mau jajan, aku tanya dulu ke mama boleh atau enggak. Nah, itu hal yang baik ketika adik-adik boleh bertanya dulu ke mama atau meminta izin dulu atau langsung memberikan kepada mama uang sisa kembaliannya karena itu mama yang suruh nih untuk belanja tadi, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir nih adik-adik jangan lupa untuk hidup dalam Kristus, jangan lupa kita untuk mengucap syukur. Ya, seperti tadi mengucap syukur untuk segala berkat, segala hal yang boleh adik-adik terima. Sekecil apapun jangan lupa untuk bersyukur. Kayak misalnya adik-adik lagi sakit, adik-adik berdoa kepada Tuhan meminta supaya adik-adik cepat sembuh. Tapi jangan lupa juga ketika adik-adik boleh sehat dari sakitnya adik-adik, adik-adik jangan lupa untuk berdoa, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan karena adik-adik boleh diberikan kesembuhan. Ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi ada 4 hal untuk hidup dalam Kristus. Yang pertama berakar dalam Dia, kemudian tetap teguh dalam iman, kemudian bertahan dalam cobaan, dan yang terakhir mengucap syukur. Kira-kira susah nggak sih melakukan ini semua? Ya, susah-susah gampang kali ya. Nah, yang penting adik-adik yakin kalau adik-adik mau berusaha untuk hidup di dalam Kristus. Oke, kemudian untuk aktivitasnya nih adik-adik. Nah, aktivitasnya masih menyambung dari aktivitas yang minggu lalu. Kalau minggu lalu adik-adik sudah pilih cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kakak mau adik-adik pilih lagi nih cerita tentang Tuhan Yesus untuk adik-adik baca. Kemudian adik-adik membuat sebuah hiasan dinding atau kreativitas apapun yang berisi di dalamnya adalah pesan atau inti cerita dari yang adik-adik baca. Ceritanya boleh sama dengan yang sudah adik-adik baca atau ada cerita baru lebih baik, ya kan? Jadi ceritanya semakin banyak nih tentang Tuhan Yesusnya. Ya. Kemudian untuk aktivitasnya dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 24 jam 12 siang. Oke. Sudah mengerti ya adik-adik untuk aktivitasnya ya. Ini ada contohnya juga. Yesus ini dari kakak ambil dari cerita pada saat Yesus disalibkan. Jadi Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Pokoknya adik-adik bikin sekreatif mungkin. Oke, nanti jangan lupa aktivitasnya difoto bersama adik-adik terus dikirimkan ke WA grup orang tua. Ya. Untuk adik-adik nih yang masih jarang mengumpulkan aktivitasnya, kakak tunggu loh aktivitasnya. Ya. Oke, dan yang terakhir. Nah, ayat hafalan untuk kita di minggu ini. Wah, panjang ya adik-adik ya, berbeda dari minggu lalu ya. Ya kan? Nah, jadi untuk minggu ini ayat hafalannya diambil dari Galatia 2 ayat 20. Kakak boleh minta dibacakan oleh Abraham? Abraham boleh tolong dibaca, Dek? Abraham?
di unmute dulu. Ya. Silakan Abraham. Abraham suaranya nggak jelas ya, Dek. Agak aneh suaranya di sini kedengarannya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Abraham. Kita coba Reinhard deh, Reinhard. Boleh tolong dibaca ayat hafalannya? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, terima kasih Reinhard. Jadi itu ayat hafalan kita ya adik-adik untuk minggu ini. Jangan lupa dihafal, siapa tahu minggu depan ditanyakan lagi. Oke? Baik adik-adik, itu dia cerita kakak untuk minggu hari ini tentang hidup dalam Kristus. Sebelum kita lanjut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk hidup di dalam Kristus. Ya Bapa, kiranya kami boleh tetap setia dan memperkuat iman kami untuk tetap hidup menurut jalan-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami akan melanjutkan sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Kak Opin, ceritanya bagus sekali. Adik-adik, masih tetap semangat ya. Ya, kita akan lanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 402 atau Kidung Ceria nomor 250. Ku perlukan juru selamat. Ya, ayo siapkan dulu Kidung Jemaat 402 atau Kidung Ceria. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3 ya Kak. Ya. Mic-nya boleh di-unmute ya adik-adik biar kita nyanyi bersama-sama. Ayat ketiga ya adik-adik. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, hidup dalam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, aku jiwaku dengar.
sini kita menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 213 atau Kidung Jemaat nomor 357. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4 ya. Adik-adik, nanti persembahannya boleh diberikan secara tunai ataupun non-tunai. Tunai diberikan langsung ke gereja, non-tunai bisa ditransfer bank melalui layar yang sudah tertera ya, atau bisa scan ke kode irisnya. Kita sekali lagi ya. Ayat 1 ya Kak. Oke, kita nyanyikan ayat 1-nya. Panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Adik-adik, terima kasih ya untuk ibadah sekolah minggu kita kelas besar. Kita akan segera menyelesaikan ibadah kita. Kita bernyanyi dulu sebelum doa penutup. Kita nyanyi. Tangan, tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Adik-adik semua, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengantarkan ucapan syukur kami oleh karena ibadah sekolah minggu kami sudah selesai kami laksanakan. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan yang dibawakan oleh Kak Opin. Terima kasih Tuhan bahwa kami hendaknya hidup di dalam Tuhan. Kami akan tetap hidup di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu yang indah pada hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan pada kami. Oleh karena kami, umat-Mu, anak-anak-Mu adalah anak yang percaya kepadamu ya Bapa, yang sudah mengirimkan Yesus Kristus untuk kami, untuk menebus dosa kami. Dan ajarilah kami supaya kami selalu hidup di dalam Kristus. Dan biarlah kami juga selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan pada kami. Dan ajari kami supaya selalu bersyukur karena mengucap syukur adalah ciri kehidupan Kristus yang diajarkan kepada kami untuk selalu kami lakukan dengan tetap dan berkesinambungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang rajin sekolah minggu melalui Zoom. Terima kasih juga pada orang tua yang telah memfasilitasi
fasilitas ini untuk dipakai oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menyertai adik-adik kami ini dan keluarganya dalam keadaan sejahtera. Berikan rezeki yang melimpah buat orang tua Tuhan, biar segala sesuatu tersedia pada waktunya. Berkati adik-adik kami dalam aktivitasnya, jauhkan dari rasa bosan dan jemu. Biarlah semangat untuk selalu menyerahkan dirinya kepadamu. Menyerahkan seluruh pergumulannya. Menyerahkan seluruh aktivitasnya. Pelajaran di sekolah dan juga dalam hidup bersekutu bersama orang tua. Aktivitas yang sudah kami lakukan boleh dikerjakan bersama-sama dengan kakak, adik, dan orang tua. Agar dalam rumah juga ada ibadah yang spesifik di dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam naungan tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sakit. Engkau lindungi mereka Tuhan, sehingga dalam sukacita mereka akan pulih seperti sedia kala. Kami bawakan dalam doa kakak-kakak guru sekolah minggu, keluarga Bang Ronald dan Kak Natalia beserta Opung Boru, Pung Duli dan semua seisi rumah. Berkati dan lindungi mereka Tuhan. Berkatilah pengobatan yang mereka lakukan dan obat yang dikonsumsi dan makanan yang dimakan. Engkau Tuhan tabib yang agung. Kami mau serahkan keluarga Bang Ronald semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tangan-Mu cukup sangat kuat untuk melindungi mereka. Dan kami semua guru-guru sekolah minggu lindungi juga Tuhan dari segala virus COVID-19 yang ada di luar kami. Biarkan kami imunitas yang baik. Dan dengan iman yang teguh kami berserah padamu saja. Terima kasih Tuhan. Rencana kegiatan masing-masing keluarga adik-adik kami ini, rencana kegiatan juga dan aktivitas kakak-kakak guru sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa keluarga adik-adik kami ini juga menyisihkan apa yang mereka punya melalui dompet peduli kasih yang kami laksanakan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ini sudah DPK yang kedua. Untuk berikutlah biarlah kebiasaan ini akan terus dilakukan karena kami akan menggunakan tabungan ini untuk pelayanan kami di sekolah minggu kami dan di gereja kami GKP Jemaat Surawamangun. Terima kasih Tuhan, kami mau sampaikan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih juga kalau nanti adik-adik melalui orang tua boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dengan cara seperti yang biasa, memberi langsung ataupun transfer ke gereja kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pada minggu-minggu yang akan datang kami akan selalu semangat, biarpun masa pandemi boleh lewat, tapi kami percaya Tuhan menjagai kami sepanjang waktu, sepanjang saat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menemani kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Adik-adik, selamat hari Minggu semua. Berfoto dulu Kak Dete. Iya, jadi buka kameranya adik-adik. Oh iya adik-adik, absensinya jangan lupa diisi ya. Selena, buka kameranya Selena. Ya. Iya. Selamat ulang tahun juga untuk
adik-adik yang berulang tahun ya, Kak Kes. Iya, ini ada Abed dan Sarah, selamat ulang tahun. Dan selamat ulang tahun juga untuk orang tua anak sekolah minggu ya. Iya, selamat ulang tahun juga untuk Papa Tunggu, Papa Sheryl Stephen. Dan hari ini selamat ulang tahun juga untuk Kak Dongdong. Selamat ulang tahun, Kak. Terima kasih. Ya, selamat ulang tahun untuk adik-adik. Semoga sehat selalu, semakin pintar. Semakin semangat untuk belajar dan sekolah minggunya. Iya, ya, betul, Kak Kes. Iya. Iya, untuk aktivitasnya juga jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Dibuat sekreatif mungkin dan dikumpulkan hari Sabtu sebelum jam 12 siang. Iya. Tadi di sini juga ada Fransena loh, Kak. Oh, halo Fransena. Fransena sudah sehat? Sudah sehat ya? Fransena mana Fransena? Ada fotonya. Iya. Buka kameranya Fransena. Oke. Iya. Oke, Oke, kalau gitu kita foto dulu ya, Kak Kes. Yuk adik-adik, Kelly, Reinhardt, boleh dibuka kameranya. Yang masih off cam boleh dinyalain dulu yuk. Kita foto dulu. Kelly. Ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa semuanya. minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Kesehatan. Terima kasih Kak. Selamat hari Minggu Kak.